Untuk informasi lainnya pemirsa, kapal patroli Bahar Barkam Mabes Polri mengamankan satu unit kapal nelayan pengangkut pekerja migran ilegal di perairan Asahan, Sumatera Utara. Sebanyak 29 orang yang akan menuju Malaysia diamankan. Kapal polisi Lori 3018 milik Bahar Mabes Polri berhasil mengamankan satu unit kapal ikan yang mengangkut 29 orang pekerja migran ilegal atau PMI di kawasan perairan Asahan, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari 29 pekerja migran ilegal, terdapat seorang bayi serta 9 orang warga negara asing asal Bangladesh yang akan masuk ke wilayah Malaysia. Penangkapan kapal pengangkut PMI ini berdasarkan laporan masyarakat yang sering melihat jalur di kawasan tersebut dijadikan lokasi keluar masuk para pekerja migran ilegal. Saat diamankan, nahkoda dan anak buah kapal kabur dengan melompat ke laut. Dari hasil pemeriksaan petugas, para pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia ini dikenakan biaya ongkos 5 juta hingga 8 juta rupiah per orang. Kepolisian menuju ke TKP, tepatnya di perairan Asahan. Di situ terdapat kapal yang terduga membawa TKI ilegal menuju negara Malaysia. Kini, barang bukti kapal serta seluruh pekerja migran ilegal masih dilakukan pendataan dan pemeriksaan intensif di Mako Ditpolairut Polda Sumatera Utara. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan bersama Polri berhasil memulangkan dan menahan mantan Direktur Utama PT Investri, Adrian Gunadi, terpidana kasus dugaan penghimpunan dana ilegal senilai 2,7 triliun rupiah ini ditangkap di Qatar setelah masuk DPO sejak awal 2025. Adrian Gunadi, mantan Direktur Utama PT Investri, ditangkap OJK bersama Polri dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait di Qatar. Ia diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK senilai 2,7 triliun rupiah. Kasus ini bermula sejak 2023 saat Investri diterpa isu gagal bayar. Meski sempat membantah, belakangan muncul laporan nasabah yang dananya tak kunjung dikembalikan. Menurut OJK, Adrian telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat sejumlah pasal berat dengan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Saat ini, tersangka ditahan OJK di Rutan Mabes Polri serta masih dalam proses pengembangan kasus. Tersangka diduga menggunakan PT Radika Persada Utama atau tersebut RBU dan PT Putra Radika Investama atau PRI sebagai Special Purpose Vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya atau Investri. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, kami menilai tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan saudara AAB sebagai tersangka. Titik baliknya adalah pada saat diadakan konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Pada saat itu kami mengutus Pak SSNCD Brigjen Untung untuk bertemu di sana dan mengadakan bilateral meeting dengan pihak Qatar. Nah, disitulah titik tolaknya, pihak Qatar berkomitmen untuk melakukan atau membantu kita untuk mengamankan tersangka. Tersangka ini sudah memiliki permanent resident dan memang sulit untuk dipulangkan kalau dengan mekanisme yang normal. Jadi dengan kerjasama cooperation yang baik, P2P, NCB to NCB, kita bisa memulangkan. Mantan personil trio Kwek-Kwek, Leoni kembali soroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan.
Leoni berharap wali kota Tangsel mau temui warganya untuk berdiskusi. Artis Leoni Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leoni, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio kuek-kuek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis. Melihat nominal anggaran tersebut, Leoni meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya mantan aktris cilik Leoni Fitria Hartanti juga kritis pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan. Anggaran dinilai janggal dan tidak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leoni untuk jelaskan duduk permasalahan secara rinci. Dikit ya, jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leoni yang viral di media sosial. Dalam video, Leoni mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leoni juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leoni pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya Pak, bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya Pak, terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leoni bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leoni hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu di Surabaya menyerbu pasar murah yang menjual sembako lebih murah hingga Rp10.000 dari pasar harga pasaran. Sesaat lagi di Sindo Siang.